Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K ya. Di sini kita bahas perhitungan besaran tunjangan keluarga ya. Saya ulangi, perhitungan besaran tunjangan keluarga tambah tunjangan fungsional tambah tunjangan beras yang diterima ASN P3K golongan 9. Jadi teman-teman perlu ketahui, selain gaji pokok ada beberapa tunjangan yang melekat di gaji ASN P3K golongan 9 teman-teman ya. Ada 3 tunjangan yang sudah pasti melekat ya, dan tidak terpisahkan sampai pensiun, kecuali kalau pensiun itu sudah lepas ya. Yang pertama adalah tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, dan tunjangan beras. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, berapa persen tunjangan istri dan anak untuk P3K. Di sini kita bisa lihat jelas sekali terpampang di sini dikatakan bahwa besaran tunjangan anak dan tunjangan istri atau suami itu diatur di dalam pasal 11 ya, pasal 11 dan pasal 12 Permen tersebut. Pasal 11 menyatakan bahwa tunjangan suami istri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A diberikan 10% dari gaji pokok. Jadi untuk tunjangan anak dan tunjangan istri, perhitungannya itu adalah 10% teman-teman ya, 10% dari gaji pokok ya. Untuk lebih jelasnya di sini kita bisa buka teman-teman ya. Di sini kita buka dulu ini teman-teman ya. Oke. Sini. Nah, di sini kita lihat apakah P3K mendapat tunjangan keluarga. Dalam hal suami atau istri P3K berstatus sebagai PNS, prajurit TNI atau P3K, maka tunjangan suami istri hanya diberikan kepada salah satu suami istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman ini punya istri sesama P3K atau ASN ya, tapi dilihat di situ siapa yang paling tinggi golongannya, siapa yang paling tinggi gajinya, maka dia yang akan menanggung untuk tunjangan keluarganya. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan apa yang kami sampaikan kali ini. Nah, kalau tunjangan beras berapa? Bagi P3K guru yang belum menikah, tunjangan ini setara dengan 10 kg beras. Sementara itu, bagi yang sudah menikah dan berkeluarga, tunjangan beras mencapai 30 kg. Tunjangan pangan ini diberikan dalam bentuk uang teman-teman, sesuai dengan harga beras di provinsi masing-masing. Jadi, untuk tunjangan beras ini sudah jelas berapa tunjangan beras yang diberikan kepada P3K guru yang belum menikah dan sudah menikah. Nah, jadi kalau yang belum menikah, tunjangan berasnya itu setara 10 kg beras. Ya, tunjangan berasnya itu setara 10 kg beras. Sementara bagian sudah menikah dan berkeluarga, tunjangan beras itu bisa mencapai 30 kg. Tunjangan pangan ini diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan harga beras di provinsi masing-masing ya. Jadi di sini ya. Nah, kemudian berapa persen tunjangan istri? Nah, kita lihat di sini aturannya di peraturan ya. Kepada pegawai negeri sipil yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri suami sebesar 10% ya dari gaji pokok ya. Ini sudah terjawab semua ya teman-teman ya. Nah, tunjangan apa saja yang didapat oleh P3K? Di sini kita lihat selain gaji, P3K juga mendapat tunjangan sebagaimana diatur dalam pasal 4, terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman simak daftar gaji berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada daftar gaji. Kita lihat tunjangan-tunjangan apa saja yang bisa didapatkan oleh guru P3K atau P3K yang lain, yaitu yang pertama ada tunjangan keluarga. Dalam hal ini tunjangan keluarga itu adalah termasuk tunjangan suami istri dan juga tunjangan anak ya. Oke.
Nah, kemudian ada tunjangan fungsional ya teman-teman. Kemudian ada tunjangan beras ya. Tapi ingat ada potongan juga. Potongan itu datang dari potongan taperum, ada potongan IWP sebesar 1%, ada potongan pajak, ada BPJS sebanyak 4%, ada potongan JKK dan potongan JKM. Nah, selain tunjangan kita juga harus siap menerima konsekuensi bahwa ada potongan, dan ini sudah termasuk dalam aturan ya, aturan resmi teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk penghasilan dan potongan ya untuk daftar gaji, teman-teman bisa lihat ya, untuk tunjangan suami, tunjangan istri saja itu sebesar 296.000 ya, 650. Ingat, sudah fix ya, sudah fix untuk tunjangan suami istri. Tunjangan suami atau tunjangan istri itu nominalnya atau besarannya yang diberikan kepada ASN yang sudah berkeluarga itu adalah 296.650 ya itu. Kemudian tunjangan anak ya itu 118.662 anak ya. Jadi kalau satu anak itu bagi dua aja, 118.660 bagi dua, itu bagi duanya itu adalah untuk satu anak. Jadi kalau dua anak, jumlah tunjangan anaknya itu 118.660. Ini dia teman-teman ini. Nah, berapa kalau tunjangan fungsional? Nah, setelah tunjangan keluarga, tunjangan suami istri dan anak, kita masuk di tunjangan berikutnya, tunjangan fungsional guru ya. Ada namanya tunjangan fungsional guru, ada namanya tunjangan fungsional struktural dan sebagainya ya. Jadi sini kita lihat daftar gaji untuk tunjangan fungsional guru. Ini sudah sama semua, baik yang berkeluarga atau belum berkeluarga, baik yang punya anak atau belum punya anak, itu sama untuk besaran tunjangan fungsional, dan itu melekat di gaji selama aktif sebagai ASN teman-teman ya. Itu harus dipahami. Berapa jumlahnya? Itu sebanyak 327.000. Nah, ini dia ya, 327.000 rupiah. Itu adalah besaran tunjangan fungsional. Nah, kemudian tunjangan beras bagi yang belum berkeluarga itu senilai 10 kg beras, dan yang sudah menikah, sudah berkeluarga itu adalah adalah sekitar berapa ya, 30 kg beras. Nah, ini sudah berkeluarga cuman belum punya anak, maka tunjangan berasnya itu adalah 144.840 ya. Oke, jadi 144.840. Hanya dua orang, adalah dirinya sendiri dengan pasangannya ya, status kawin tapi belum punya anak. Nah, sedangkan yang di bawah di sini status kawin ya, punya suami atau istri dan punya dua anak, itu tunjangan beras yang didapatkan jauh lebih banyak, hampir 300.000 teman-teman ya. Ini senilai dengan 30 kg beras itu sebanyak 289.680 ya. Ingat ya, 289.680 ini sama ya. Otomatis di sini kita lihat gaji penghasilan kotornya ini berbeda. Oke, sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.